istrinya buka pintu dan berkata dengan kaget, "Ya, kok ayah pulang jam segini? Emang pekerjaan sudah selesai? Emang ada apa kok?" Loh, ayah langsung bilang, "Lah, bunda, kok bertanya begitu? Anak kita mana? Katanya anak kita sakit. Ini ayah pulang mau bawa anak kita." "Enggak tuh, anak-anak kita sehat semuanya." "Lah, ini barusan bunda telepon." Nah, ketika diperlihatkan, si bunda langsung kaget. "Ayah, ini siapa? Ini nomor telepon siapa? Ya, anak-anak kita sehat, ini siapa? Anak siapa yang sakit?" Barulah si ayah kaget. Ternyata nomor kontak selingkuhannya ditulisnya bunda juga, istrinya bunda juga. Yang sakit itu anak dari selingkuhan, bukan anak yang benarnya. Dan dia datang ke tempat yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kali Tuhan memanggil kita, kita datang ke tempat yang salah. Tuhan panggil kita untuk melayani, Tuhan panggil kita untuk datang kepada Dia. Dia berseru, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Tapi kita datangnya cari dukun, cari orang pintar, cari orang-orang yang hebat menurut dunia untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menyelesaikan problem kita, untuk menyelesaikan semua urusan-urusan ekonomi kita, usaha dan sebagainya. Salah Bapak Ibu, sama seperti tadi. Si ayah, suami yang punya selingkuhan, ketika selingkuhannya telepon, anaknya sakit, dia datangnya ke rumah karena dia fokusnya istrinya yang sah, anaknya yang sah, ternyata salah. Kenapa dia salah merespon? Seperti Samuel kecil. Samuel kecil itu tidak mengerti panggilan atau firman, tidak mengerti suara Tuhan. Saudara, kita harus mengenal suara Tuhan. Kita harus peka. Kita harus peka terhadap panggilan Tuhan. Nah, bagaimana saudara untuk kita peka mendengar suara Tuhan? Mudah sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk peka gampang. Nah, saudara, ketika saudara punya kontak di HP, saudara tahu ini suara siapa? Suara istri, suara anak, suara sahabat, suara pendeta, suara teman, atau suara... Ya, jadi ada macam-macam. Kita bisa membedakan. Nah, bagaimana kita bisa mengenal? Bagaimana kita bisa mendengar? Bagaimana kita bisa peka ini suara siapa? Kita harus bergaul karib. Amin. Bergaul karib itu kunci untuk kita bisa merespon panggilan Tuhan. Saudara, saya ditelepon oleh siapapun, entah itu kakak, adik, anak, atau teman, atau siapapun. Ketika langsung, oh ini, walaupun dia pakai nomor yang baru, saya langsung tahu, oh ini orang ini. Kenapa? Karena saya bergaul karib. Nah, contoh istri saya misalkan dia menelpon saya menggunakan nomor yang lain, saya pasti langsung tahu. Kenapa? Saya kenal suaranya. Bagaimana saya bisa kenal? Karena saya bergaul. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau saudaraku untuk bisa peka terhadap suara Tuhan, gampang saja, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus memelihara relationship atau hubungan kita dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan seperti Nuh. Ini di Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9 saya bacakan. Kejadian pasal 6 ayat 8 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang bergaul, dia akan peka, dia akan dengar, dia akan mengerti apa. Bahkan ketika orang bergaul dengan sahabat atau suami dengan istri, dia tahu istrinya ini sedang bahagia, sedang sedih, atau sedang apa, sedang marah. Dia mengerti tanpa berbicara, dia sudah dapat mengerti. Karena apa? Karena hidup bergaul. Kita pun demikian. Jika kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, kita mengerti, hari ini kok usahaku sepi ya. Kita bisa peka, aku belum mencari Tuhan, aku belum ketemu Tuhan, saya belum berdoa, saya belum menyembah, saya belum baca Alkitab. Langsung peka, oh iya,
ampuni Tuhan, langsung segera berdoa, langsung segera memuji menyembah, langsung segera membaca firman Tuhan. Oh, hari ini kenapa saya sakit pinggangnya? Aduh, kenapa ya? Ini kita mulai peka, ada apa? Apa karena kesalahan kita tidur? Apa karena kita salah makan? Atau kita salah berolahraga? Atau kita belum berdoa? Kita dapat memahami diri kita. Kita dapat mengenal diri kita karena kita hidup, kita bergaul dengan tubuh kita ini. Jadi begitu juga dengan Tuhan. Jika kita mau mengerti kehendak Tuhan, jika kita mau peka terhadap suara dan kehendak Tuhan, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Seperti Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Orang-orang yang bergaul lah yang bisa mendengar. Banyak kok hamba-hamba Tuhan, banyak kok nabi-nabi zaman Musa, waktu zamannya Elisa. Banyak nabi-nabi saat itu. Tapi kenapa Tuhan hanya berbicara kepada Elisa? Kenapa Tuhan hanya pakai Elisa? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain juga? Kenapa? Karena Elisa hidup bergaul dengan Tuhan. Elia hidup bergaul dengan Tuhan. Mereka yang bergaul dengan Tuhan akan peka mendengar suara Tuhan. Dan orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, dia akan diperintah, dia akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sama seperti Elia, sama seperti Elisa, sama seperti Nuh. Di zaman mereka, mereka dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar, untuk melakukan hal-hal yang ajaib oleh karena Tuhan. Kenapa? Sebab mereka tidak bercela. Ini syarat yang utama. Mereka hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi saudara, kalau saudara mau dipakai Tuhan, yang pertama, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, saudara harus hidup tidak bercela di zaman-zaman, di hari-hari yang jahat ini. Dan yang kedua, saudara harus bergaul sungguh-sungguh supaya saudara bisa peka mendengar Tuhan suruh atau enggak. Contoh, saudara misalkan mau pergi mendoakan orang sakit, tanya dulu, Tuhan, saya mau mendoakan itu, Tuhan suruh enggak saya? Kalau Tuhan suruh, Tuhan, nanti Tuhan buat mukjizat ya. Tapi kalau Tuhan enggak suruh, saya enggak mau Tuhan. Atau minta tanda lagi, Tuhan, kalau saya harus ke sana cuacanya cerah di tengah-tengah hujan yang begitu besar, Tuhan, saya mau pergi. Jadi minta tanda, jangan tidak disuruh kita pergi, tapi kita harus disuruh oleh Tuhan, barulah kita pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan memanggil kita semuanya. Siapapun saudara, jangan saudara bilang, saya tidak sekolah Alkitab, saya tidak sekolah teologi, saya tidak punya kemampuan, saya orang miskin, saya tidak mampu. Saudara masih punya kaki, saudara masih punya tangan, saudara masih punya mata, saudara masih punya telinga. Saudara bisa pakai itu melayani Tuhan. Melayani tidak harus menjadi pengkhotbah, melayani tidak harus jadi pemain musik, melayani tidak harus jadi pemimpin pujian, tidak harus jadi pendoa. Saudara melayani dengan tenaga saudara, membersihkan gereja, menyapu, mengepel, mempersiapkan kursi, bahkan mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang siapapun, itu adalah pelayanan. Jadi saudara, tidak ada alasan saudara tidak melayani. Berdoa apa pakai duit? Enggak. Berdoa tidak perlu pakai uang. Saudara mau nelpon harus pakai pulsa. Saudara mau kirim WhatsApp, saudara harus punya kuota. Tapi berdoa, saudara tidak perlu uang. Berdoa, saudara tidak perlu modal. Modalnya adalah saudara diberi mulut, saudara diberi hati, saudara diberi pikiran, saudara diberi sehat. Bahkan saudara dikasih karunia anugerah keselamatan dari Yesus secara cuma-cuma. Itu pemberian yang luar biasa. Saudara dengan semuanya itu, saudara bisa bersaksi, saudara bisa berdoa. Itu melayani Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani. Hari ini Tuhan memanggil kita semuanya untuk melayani. Karena pendeta tidak dapat bekerja sendiri, diakonis tidak bisa bekerja sendiri, bahkan semua pengerja di gereja tidak dapat melakukan sendiri. Bahkan penginjil-penginjil tidak dapat sendiri. Mereka butuh rekan-rekan kerja, yaitu saudara. Kita semuanya adalah rekan sekerja di dalam Kristus. Kita semuanya adalah tubuh Kristus.
Kita harus saling melengkapi. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Saudara yang bisa berdoa, saudara yang bisa memuji, saudara yang bisa bermain musik, saudara yang bisa melakukan apapun, jadi supir, menyapu, mengepel, itu adalah talenta. Pakai untuk bersama-sama untuk melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, jangan sampai seperti Samuel. Ketika Tuhan memanggil, dia datang kepada Imam Eli. Sampai 3 kali dia dipanggil, dia selalu datang kepada Imam Eli. Kenapa? Karena dia tidak mengenal suara Tuhan. Karena dia tidak peka kepada suara Tuhan. Karena dia memang masih kanak-kanak. Jangan seperti tadi, contoh tadi. Seorang suami dipanggil oleh istri selingkuhannya. Dia datang kepada istri benarnya. Saudara, kita harus peka. Kita harus peka. Tuhan yang panggil, jangan datang kepada dukun. Tuhan yang panggil, jangan datang kepada orang pintar. Tuhan yang panggil, jangan datang kepada manusia. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman Tuhan sore hari ini. Kami ditegur, kami diingatkan, kami diajar, kami dihajar, kami diberkati lewat firman ini Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami selalu dipanggil oleh Tuhan. Teman kami, sahabat kami memanggil kami lewat telepon Tuhan, lewat WhatsApp kami cepat-cepat merespon. Tetapi panggilan Tuhan kami sering abaikan, kami sering lalukan begitu saja. Kami tidak peduli, kami tinggalkan, bahkan kami memberontak. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak merespon panggilan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Saat ini ketika kami diperdengarkan, kami ditegur, kami dihajar, kami diajar lewat firman Tuhan. Kami mau Tuhan datang kembali kepadamu. Kami mau merespon Engkau Tuhan. Bapa, kami mau hidup bergaul dengan Engkau. Kami mau hidup kudus, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Agar Tuhan mau memakai kami, agar Tuhan mau memanggil kami, agar Tuhan mau memakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Kami mau katakan kepadamu hari ini Tuhan, ini kami mau, kami siap, perlengkapi kami, bentuk kami, dan utus kami, pakai kami Tuhan, untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, di pekerjaan-Mu, di ladang-Mu, di buka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kalau kami selama ini tidak mengabaikan Engkau. Kami mengabaikan Engkau, kami tidak merespon Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni. Mulai hari ini kami mau intim bergaul dengan Engkau lewat doa, pujian, penyembahan, dan pembacaan firman Tuhan. Mulai hari ini kami mau belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami, bagi lingkungan kami, bagi gereja Tuhan di mana kami berjemaat, bahkan di tengah-tengah kota dan bangsa ini Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti. Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap jemaat-Mu, Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kami, yang akan terus mengajar, membimbing, berbicara, menuntun kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, ampuni hamba-Mu jika hamba-Mu kurang dalam menyampaikan isi hati-Mu. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang akan memateraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Mulai saat ini kami sungguh-sungguh mau menjadi murid Kristus yang memiliki telinga seorang murid. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih kita yang sudah diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.
Biarlah kiranya kita benar-benar mendengarkan panggilan suara Tuhan. Amin. Kita dipanggil untuk menyenangkan hatinya dan bersekutu dengan Dia. Kita adalah orang-orang pilihan yang mempunyai kesempatan itu. Untuk itu dah sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita. Mari kita seundang sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus yang termanis buat jiwa. Haleluya. Sebagai pengumuman buat kita, hari Minggu depan kita tetap masuk seperti biasa jam 15 tepat kita mulai. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwa. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Benar Tuhan, biarlah sesuai dengan ucapan mulut kami bahwa Engkau yang termanis dan terindah dalam kehidupan Amin. kami. Karena kami menyadari Tuhan betapa pintarnya kami Tuhan, tapi tidak ada apa-apanya jika tiada kasih-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun banyak fasilitas yang kami miliki Tuhan, jika Engkau tidak berkehendak semuanya itu akan gagal. Tapi kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu yang sudah membentuk kehidupan kami pada sore hari ini Tuhan, kami mau dengar-dengaran Tuhan untuk panggilan-Mu bagi kami sekalian, tanpa mengabaikan, tanpa peduli apapun kepintaran dan lain-lain. Tapi kami mau sungguh-sungguh dan memberikan hati kami untuk melayani Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, untuk menjadi alat yang berguna di hadapan-Mu, membawa jiwa Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Di hari-hari yang sangat sukar ini Tuhan, banyak yang berkeluh kesah Tuhan, mencari ketenangan, mencari solusi. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau adalah solusi bagi kami sekalian. Untuk itu Tuhan, persiapkan kami Tuhan untuk senantiasa Tuhan layak, dan pakailah hidup kami Tuhan menjadi saksi buat semua orang, untuk kami dapat melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami menjadi kekuatan bagi kami. Diingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami peka mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mari Bapa, semakin Engkau pakai Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan di dalam setiap pelayanan, di mana saja pun Tuhan melayani. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai hamba-Mu, untuk lebih lagi Tuhan Engkau pakai membawa jiwa-jiwa semakin dekat kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat keluarga Pak Hendra yang sudah menyediakan fasilitas, bahkan tempat buat menguji memuliakan nama Tuhan. Mari tolong Tuhan Engkau berkati keluarga itu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan dalam nikahnya Engkau berkati Tuhan. Amin.
agar mereka benar-benar Tuhan bersandar kepada Tuhan, dan Kau memberkati keluarga ini Tuhan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, Engkau membalas kebaikan keluarga ini Tuhan dengan cara Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Masyarakat Subang, kota Subang ini kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau Tuhan ingatkan supaya mereka Tuhan terbuka mata untuk mendengarkan firman-Mu dan datang bersekutu dengan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami sekalian Tuhan, jemaat-Mu, bahkan hamba-Mu. Biarlah Engkau campur tangan, memberikan kekuatan bagi kami, mencurahkan berkat kami, sehingga kami Tuhan senantiasa mengalami sukacita karena berkat firman-Mu Tuhan yang sudah membentuk kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, sebentar Tuhan kami akan berpisah kembali ke tempat tujuan kami masing-masing. Mari tolong Tuhan yang melalui jalan kaki, tuntun dalam setiap perjalanan, bahkan yang melalui kendaraan, jauhkan segala mara bahaya. Pertemukan kami sekalian Tuhan, bertemu dengan keluarga penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Engkau berfirman bagi kami, tetapi Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja meyakinkan firman-Mu dalam kehidupan kami, menolong. Untuk itu Bapak, mari Bapak Engkau turun tangan untuk memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah Allah Bapa dan kasihnya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai dan memberkati kita dari saat ini kekal hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.